Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Bapa untuk sukacita dan damai sejahtera yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan memulai acara kebersamaan kami dan memberikan kelancaran untuk semua prosesnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini berdirinya mau begini aja. Firman Tuhan itu soal 1 jam loh itu. Ya silakan kembali ke masing-masing. Membawa hancur hati. Mari kita bersama-sama akan membuka kitab kita dari Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 3 sampai 5. Ya, kita akan berbicara mengenai bagaimana kita harus bersatu gitu ya. Kejadian 3 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 saya, ayat 4 ibu-ibu, ayat 5 bapak-bapak gitu ya. Tapi bukan berarti yang belum jadi bapak nggak boleh baca, bukan berarti itu ya. Yang belum boleh jadi bapak itu tetap baca ya. Gitu ya. 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 Gitu ya. Ya, sampai begitu juga. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, amin. Mengapa tentang kebersamaan kok ambilnya ayat ini begitu? Sebab begini, Bapak Ibu sekalian, bersama saudara-saudara dan saudari, bersama anak-anak. Anak-anak itu untuk yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan, bukan
ini bukan ya. Ya, saya tidak berbicara bahwa yang merusak dari kebersamaan adalah rasa tinggi hati. Itu yang merusak. Karena tinggi hati itulah yang merusak hubungan antara Allah dan manusia. Manusia dengan Allah dirusak oleh tinggi hati. Dikatakan di dalam ayat 5, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan disinilah manusia ingin menjadi seperti Allah. Lalu manusia dengan berani memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ketika memakan itu, jatuhlah mereka ke dalam dosa, hancurlah persekutuan. Bukan hanya persekutuan dengan Allah, tetapi persekutuan dengan alam sekitar menjadi hancur, sehingga mereka hidup menderita. Karena kebahagiaan itu didapat ketika kita di dalam kebersamaan. Itu ada kebahagiaan, kebersamaan kita dengan sesama, kebahagiaan kita dengan Tuhan, hadirlah kebahagiaan. Tetapi karena manusia tinggi hati, manusia akhirnya menderita. Karena dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, homo homini socius, ya, manusia makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri, harus ada orang lain. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya kita jangan tinggi hati? Nah, disinilah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Lalu Tuhan Yesus mengampuni kita. Lalu Tuhan Yesus memperbaiki yang rusak. Apa yang rusak dalam diri manusia? Tinggi hatinya. Tinggi hati itu rusak. Ya, rendah hatinya rusak menjadi tinggi hati. Disinilah Tuhan Yesus mengobati rendah hati itu. Makanya Tuhan Yesus memberi contoh. Walaupun Dia Allah, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan dirinya, bahkan rela sampai mati di atas kayu salib. Ini Tuhan Yesus memberi contoh. Oleh karena itu, di dalam pengajaran Tuhan Yesus kental sekali dengan nuansa rendah hati. Ini yang Tuhan Yesus serukan kepada kita, rendah hatilah, rendah hatilah. Karena kita di semua ini tinggi hati semua. Tinggi hati semua. Ya, ingin merasa paling cantik, ingin merasa paling ganteng, ingin merasa paling kaya, ingin merasa paling jelek sih nggak ada, ya. Paling pinter, paling berkuasa, apalagi paling berpengaruh, paling apalagi. Pokoknya semuanya itu ada dalam diri kita. Diakui atau tidak ada. Nah, Tuhan Yesus memproses kita supaya kita tetap rendah hati. Kita tetap memiliki hati yang tidak terlalu tinggi, ya. Diobati pelan-pelan oleh Tuhan Yesus. Diampunilah dosa kita. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, lalu Tuhan Yesus memberikan obatnya kepada kita. Apa obatnya itu? Saya mengatakan kepada teman-teman penatua tetapi pada keluarga belum. Obatnya adalah pelayanan. Jadi pelayanan ini adalah obat supaya kita jangan tinggi hati. Mengapa saya katakan begitu? Sebab Tuhan sebenarnya tidak perlu dilayani. Ini ayatnya nih. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Menurut Kisah Para Rasul 17 ayat 24 dan 25, Tuhan tidak perlu dilayani manusia. Karena Tuhan sudah punya segalanya. Tuhan tidak bingung. Untuk melakukan apa Tuhan tidak bingung. Bisa, tetapi karena manusia rendah hatinya rusak menjadi tinggi hati, lalu perlu diobati. Nah, obatnya itu pelayanan. Nah, makanya itu ketika Bapak Ibu menjadi anggota majelis jemaat, disitulah kita diberi obat supaya kita tetap rendah hati. Makanya jangan heran nanti kalau ada suara istrinya penatua kok begitu, anaknya penatua kok begitu. Pernah nggak dibilang begitu? Penatua kok begitu, gitu ya? Kan begitu. Ya, jadi jangan heran, karena itu obat. Jadi jangan kita baper, tapi itu obat. Yang namanya obat itu nggak pernah ada yang enak. Obat semuanya sebagian besar itu obat itu pahit, kecuali obat mah itu ya, itu agak manis, gitu ya. Obat cacing, Bapak Ibu minum obat cacing nggak? Oh iya, saya pernah. Nih, ini agak keluar dikit ya. Saya pernah berobat ke dokter, saya bilang begini,
Dok, saya itu kalau nyupir baru sampai kira-kira Pondok Indah, saya udah ngantuk. Kenapa ya dok? Dokternya bilang, kamu cacingan gitu. Masa iya dok? Nah dia bilang, coba sekarang nanti pulang kamu beli obat cacing merek Vermo. Kamu minum. Dan benar, ketika saya minum obat cacing, jangankan saya Pondok Indah, sampai Semarang saya belum ngantuk. Tapi kalau udah malam ya ngantuk ya, tapi udah nggak ngantuk. Karena apa ya, 6 bulan sekali harus minum ya. Minum nggak obat cacingnya? Kalau nggak minum gede-gede nih segini-gini. Nah iya, kita makan lalap, tangan kita kotor kan nggak tahu itu ada cacingnya. Nah kembali lagi ke laptop ya. Nah sampai mana tadi lupa saya? Ya obat cacing ya. Nah ketika kita diobati itu, maka banyak orang yang ngomong jadi jadi penato kok begitu, istri penatua kok begitu, pendeta kok begitu. Itu semua bukan untuk merendahkan kita, tetapi mengingatkan kita bahwa kamu sedang diobati. Itu ya. Jadi mari kita anggap pelayanan kita adalah sebagai obat supaya kita jangan tinggi hati. Sehingga ketika kita menyadari itu obat, kita akan semakin diobati, dan diharapkan ketika kita masuk di dalam pelayanan, tinggi hati kita semakin berkurang. Yang kemarin mungkin tinggi hatinya 170, 90, besok menjadi 140, 80, yang menjadi 110, 90, sudah normal ini, sudah tidak tinggi hati. Kan begitu. Kan kalau kita sakit, kan selalu diberi obat supaya kita sembuh. Nah, pelayanan inilah cara Tuhan menyembuhkan kita. Ya. Jadi kita jangan sampai menjadi para pelayan yang baper, kenapa ya berat? Tidak berat. Ini obat. Dan namanya obat harus pelan-pelan. Tidak ada obat yang ini nanti sampai rumah tolong obatnya ini dimakan semua biar cepat sembuh, nggak ada. Tapi pasti diminum 3 kali sehari, gitu ya, pelan-pelan dan belajar. Begitu ya. Jadi dengan kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, maka akan ada kebersamaan. Akan ada kebersatuan, tidak ada saling saling mencurigai, saling ngomong, saling nggak ada. Begitu ya. Kira-kira setuju nggak? Ya setuju. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa sih, tapi setuju aja ya. Semuanya setuju ya. Oke ya, anak-anak muda juga setuju ya. Pelayanan yang kalian lakukan adalah obat untuk supaya rendah hati. Bukan supaya aku ini enggak, tapi supaya dengan pelayanan itu kita menjadi semakin rendah hati, kita semakin berkenan di hadapan Allah, dan kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ayo,
Bu Dini sepertinya nih Bu Sani. Masa dari depan sih? Balik ke kelompok masing-masing. Baik. Silakan. Lanjut. Berarti nanti dia mau lagi. Selama saya jadi penatua, ya kadang kalau lagi rapat, biasalah namanya banyak kepala pasti banyak suara, maksudnya banyak yang pendapat yang berbeda-beda, tapi ya tapi ya itu namanya rapat biasa, tapi akhirnya juga bisa bersuara satu. Selama ini apa lagi senang belum enggak sih enggak apa lagi Senengnya apa? Sukacitanya seperti apa? Supaya nanti yang menjadi penatua, supaya mereka juga bisa jadi penatua. nah itu anak muda itu ya calon-calon penatua ya ya kayak Mas Ian juga jadi penatua hebat Penyelamat kan? lagi juga kali ya banyak lah sukanya kita bisa kompak bersama itu yaitu bersyukurlah selama 3 tahun ini saya menjadi bagian dari majelis bisa bersama-sama melayani Tisu. saya suka apa lagi dong pesannya buat penatua yang baru semuanya ya. Tetap semangat dalam melayani itu bukan nggak Usah gampang nangis, jangan nangis kok. nggak gampang bukan nggak gampang nggak susah cuman ya harus dengan hati yang rendah hati. Tadi kata Pak Eko bilang kita harus selalu ya bersyukur juga Tuhan, kiranya Tuhan yang mampukan untuk melayani. Tetap semangat melanjutkan perjuangan. Gila. Semoga GKI tetap maju, tetap bertumbuh dalam iman, selalu kompak ya, itu yang nomor 1 sih. Kebersamaan dan itu juga perlu. Ya kok, yang baik ya. Ya sukacita juga sih, karena Krisna bisa mengaktualisasikan diri gitu ya, daripada sibuk main game atau sibuk yang lain. Keluarkan energimu ya di pelayanan. Tapi kalau di rumah jangan lupa tugas rumah tangga. Tolong dibantu ya. Itu sih paling sukacitanya. Tolong dikondisikan ya sukacitanya. Ya meskipun ya kadang kan kalau wanita kan pengen jelas gitu ya, pulangnya tuh jam berapa, selesai rapatnya tuh jam berapa. Ya meskipun janjinya jam 3, pulangnya jam 5 ya nggak apa-apa, yang penting kasih waktu aja yang jelas. Pasti ya. Ya itu sih. Ya cita-citanya itu aja sih. Dukanya ya itu kadang
ya memang kadang menyesuaikan ya, misalnya dia hari Sabtu rapat ya berarti aku hari Sabtu subuh misalnya atau pagi-pagi harus belanja gitu. Atau misalnya intinya yang mengikuti jadwal si ayahnya atau Krisna, itu sih paling. Duka citanya ya itu kadang rapat persiapannya malam banget loh. Pulangnya ya dulu kan enak ya kalau persiapan online ya, sekarang persiapannya onsite terus sampai malam banget. Enggak, semalam setengah 11 deh kayaknya deh. Malam banget deh kalau persiapan. Padahal udah jam 7 ya persiapannya ya. Oh kan jam 7. Ivan juga. Oh gitu. Saya nggak pulang. Ya, ada rapannya tuh tiba-tiba, oh iya besok ada rapat, oh iya besok ada ini, harusnya, ya jelas gitu. Senin sampai Sabtu tuh jadwalnya apa, biar saya bisa mengikuti. Ya itu aja kan, terima kasih. Mama saya. Iya, jadi cukup kaget juga sih kemarin dikunjungin sama Mas Krisna dan juga Bu Dini ke rumah. Nanyain bersedia menjadi penatu atau tidak. Saya sih sebenarnya secara pribadi senang aja melakukan kegiatan di gereja gitu, bareng teman-teman biasa. Cuman jadi penatua ini tuh hal yang berbeda. Gitu. Saya kan paling nggak ya pemusik aja lah, di belakang layar aja. Gitu. Jadi komisi oke lah. Gitu. Cuman jadi penatua sih kayak wah ya gitu tadi. Pak benar Pak Eko bilang harus siap-siap misalnya, oh penatua gini nih, gitu. Kita harus menerima omongan gitu sih paling. Nah, sebenarnya saya menolak, sejujurnya dengan secara bulat saya menolak. Tetapi, jadi ini aku sharing sedikit ya, nggak apa-apa. Boleh dong. Nanti kamu bikin sama mamaku nggak? Kebetulan orang tua saya mendukung sih, Bu. Jadi menyerahkan penuhnya kepada saya. Jadi Senin itu saya dikunjungi dan dikasih waktu itu sampai Jumat. Nah, Senin sampai Jumat itu ya saya gumekan dan saya berdoa. Tuhan kasih petunjuk itu atau iya dan tidaknya. Tapi saya belum punya keputusan. Lalu Jumat itu saya di WhatsApp lagi sama Mas Krisna pagi. Gimana? Lai, Yan. Waduh, Jumat kan masih jam 12 malam Mas. Pagi-pagi. Oke. Akhirnya saya berpikir secara apa ya matang itu pas pulang kerja. Jadi pas pulang kerja itu di perjalanan motor saya pikir sepertinya sih enggak deh, sepertinya enggak dulu deh. Bulat banget. Jadi sampai saya bilang jika misalnya dipaksa mau apa yang kapanpun saya nggak bakal mau. Maksudnya dipaksa untuk jadi penatua ini. Gak lama kemudian rantai saya putus Bapak Ibu. Ini beneran. Jadi jadi pas perjalanan saya pas saya bilang saya enggak lah. Terus nggak lama itu rantai saya putus, tas. Iya. Nah, saya nggak berpikir langsung itu kan, maksudnya saya langsung ada mobil belakangan nih gitu, jadi spontan sih gitu. Terus nggak ada mobil aman, pas dilihat, waduh, gitu. Saya belum pikiran itu tuh, belum kepikiran tanda-tanda itu. Sebenarnya kan itu tanda-tanda ya. Terus akhirnya saya dorong sebentar doang, Bapak Ibu dorong sebentar, ada orang nyamperin gitu. Mas kenapa motornya Mas? Putus nanti, saya setutin. Maksudnya didorong kaki gitu, nggak jauh lama, nggak lama itu. Jadi di pertigaan itu Bapak Ibu, saya kan malam tuh bangun, gangnya tuh agak sepi gitu. Di pertigaan itu ada orang berdiri, nggak tahu dia ya sambil ngerokok pinggir jalan gitu. Terus saya lewat dari sana kan, terus dia panggil, Mas kenapa Mas motornya Mas?
putus, Pak rantainya, oh sini ada bengkel. Jadi saya dari rantai putus itu sampai ke bengkel itu dituntun saya sama orang. Sampai bengkel itu ya saya tungguin. Wah apa ini ya? Karena kan saya dari Senin sampai Jumat itu tidak ada keputusan. Mungkin kalau saya udah memutuskan Senin itu mungkin hari Senin kan ya. Rantainya putus. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi kayak saya langsung kayak ditegur, diingatkan seperti itu sih. Jadi ya udah, saya kira berdoa dan menyerahkan diri ya. Baiklah Tuhan, misalnya karena Tuhan mau pakai saya. Itu sih Bapak Ibu. Dari kelompok 1 diantaranya adalah sama-sama rabun, banyak yang berkacamata. Terus percaya Tuhan Yesus. Kemudian punya keluarga, merasakan sukacita saat ini, sama-sama bernafas. Kemudian doyan air putih, doyan makan nasi. Berat badan di atas 40 kilo. Terus merasa kalah. Suka apa Pak? Jangan suka. Sama-sama pernah dengar khotbah Pak Eko. Itu yang terakhir. Suka melayani, ayo. Kalau dipanggil penatua jawab iya ya. Sama-sama sukacita. Kita sama-sama suka main HP. Kita sama-sama anak Tuhan. Sama-sama suka hadiah atau oleh-oleh. Kita semua suka ke gereja. Kita semua satu tujuan untuk GKI Geraha lebih baik. Kita semua suka nyanyi, suka ngumpul. Kita suka olahraga jalan sehat. Yuk, ditimerin nggak? Ditimerin. Di timer ya Kak, Ivan bentar Kak. Ini 3 detik ya. 2 detik aja. Udah. Belum Kak. Timerin ya Kak. Iya, dia yuk. Poin 1, 2, 3. Semangka. Duren. Pengetahuan baik ke guru. Apel. Kiwi. Ulang. Elia. Ini nomornya enggak familiar. Nero. Oh, kasih enggak familiar, tapi dia Jakeus. Pat. Daud. ini tokohnya enggak familiar. Ada. Ayam. Tiga. Cewek ya, cewek nih. Pak Turut. Rut. Tokoh Alkitab biasanya. 1, 2, 3. 7. Jakeus. Gak boleh ngomong.
Yoas. Rahel. Rahum. Yes, ya. Jonathan. Berapa kak? 5. Kami yang nggak boleh. Yokanan. Ishak. Harun. Musa. Yakub. Ini mah kita nebak ini nggak dari lagi. Mau dibantuin? Yusuf. Mau dibantuin? Yudas. Yuk, 1, 2, 3. Makanan. Berapa orang dulu, Bu? Babi panggang. Nama buah, nama hewan. Nama makanan. Makanan Pak, makanan. Semuanya main bol. Bukan kentang goreng. Bukan ayam goreng. Pisang goreng. Bukan pisang goreng. Bakso. Bukan bakso. Nasi. Kue tiaw kuah. Nasi padang. Nasi padang. Ini nggak boleh nempatnya di sini, nggak boleh nempat. Yang tahu jawabannya kelompok satu. Jawabannya apa? Itu nggak usah makan ibunya. Semuanya boleh hadir karena kita boleh berbagi tentang beban yang dirasakan oleh para pelayan. Itu menjadi beban juga bagi pasangan. Cuman hal-hal yang sangat secret bagi pelayan dalam majelis jemaat, ya mohon Bapak Ibu sebagai pasangan bisa memahami ketika ada hal-hal yang tidak perlu harus disampaikan, diseringkan, kita boleh bisa mengerti kondisi tersebut. Jadi bagi rekan-rekan pelayan mungkin yang sudah merasakan tentang pelayanan ini bukan menjadi suatu beban, tetapi kalau melanjut ke periode kedua itu berarti sukacita. Amin Bapak Ibu, begitu ya? Iya, sukacita. Dan kelanjutan proses berikutnya itu bukan berarti yang tidak melanjutkan tidak sukacita, tetapi ada peran lain yang akan berlanjut di dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita boleh menerima berkat makanan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa di surga yang Maha Kasih, yang senantiasa memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau yang memperkenankan kami anak-anak-Mu di dalam kebersamaan keluarga, tugas pelayanan yang Engkau embankan kepada kami. Kami merasa bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau melayakkan dan mempercayakan kami untuk boleh menjadi kawan sekerja-Mu untuk menjalankan setiap tugas atau pekerjaan di dalam menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengumpulkan kami bersama dengan keluarga di tempat ini untuk boleh merasakan akan sukacita bersama dan saling menopang dan memberikan rasa percaya kepada setiap pasangan yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan di dalam lingkup majelis jemaat. Bapa di surga, kami telah boleh menerima akan makanan rohani kami melalui firman dan renungan disampaikan oleh Bapak Pendeta itu untuk menjadi kekuatan iman kami. Dan biarlah pada saat siang hari ini melalui berkat makanan yang tersedia ini Engkau juga berkenan berkati sehingga akan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi tubuh kami. Kami sertakan untuk setiap sahabat atau orang-orang yang merasa dalam kondisi kekurangan ya Tuhan untuk makanan dan minuman. Kami mau sertakan dalam doa kami, Engkau berkenan melawat dan mencukupkan dengan kebutuhan mereka saat ini, sehingga dimanapun mereka boleh menerimanya melalui tangan yang Kau perkenankan, kasih-Mu boleh nyata di hadapan mereka. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa dan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makan.
Taruh di piring dulu ya. Nggak dipindahin ke piring dulu. Pindahin ke piring lebih luas. Nanti aku untuk ya. Itu diambil dulu nih. Apa bertanggung jawab? Kayaknya tadi ada yang bawa. Ini makanan Iya, pastikan. Udah teringnya ya. Ya, pedas enggak sih? Sekarang mau lihat ayo, ya tahu tante. Pedas banget. Kita bisa boleh ya. Iya. Ini pedes nih. Itu makan dulu baru berenang. Makan dulu. Berenang ya. Makan ini nggak usah tunggu-tunggu langsung.